Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kemarin Kiai Haji Idrus Romli mengupload satu video di channel YouTube beliau. Beliau mengupload video tentang dalil-dalil bolehnya kita bergembira dan bersyukur terhadap wafatnya salah satu tokoh yang dianggap sesat. Nah, dengan adanya video tersebut, maka banyak dari Salafi Wahabi itu kebakaran jenggot. Banyak yang merasa tersakiti karena video tersebut beliau upload itu setelah wafatnya ustadz mereka, yaitu Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Nah, termasuk yang paling merasa tersakiti adalah salah satu YouTuber Wahabi, yaitu Harry Pras. Harry Pras ini merasa terzolimi, merasa tersakiti dengan video tersebut. Jadi kamu perlu ketahui Harry Pras, Kiai Idrus Romli itu bukanlah orang yang baru tahu Salafi Wahabi kemarin sore, bukan. Kiai Idrus Romli itu udah lama terjun dalam mengkonter pemahaman Salafi Wahabi. Ya, beliau sudah tahu Salafi Wahabi sampai ke akar-akarnya itu beliau sudah tahu. Dan banyak buku-buku yang beliau karang khusus untuk mengkonter pemahaman-pemahaman Wahabi itu banyak. Bahkan beliau sudah sering berdebat dengan tokoh-tokoh Salafi Wahabi. Ini menunjukkan apa? Beliau itu sudah paham, sudah tahu kesesatan Salafi Wahabi, sudah paham. Dan memang pemahaman-pemahaman akidah dari Salafi Wahabi ini mirip dengan akidah yang sesat di zaman dulu. Beliau nggak sembarang ngomong. Beliau ngomong itu dengan dalil, ya, dengan dalil, dengan pendapat-pendapatnya para ulama-ulama salaf. Beliau nggak sembarang ngomong. Nah, beliau membuat video seperti itu karena banyak orang-orang NU, orang-orang Aswaja yang bersyukur, yang mengucapkan kata alhamdulillah dengan wafatnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini. Kenapa? Karena mereka menganggap satu tokoh Salafi Wahabi itu sudah wafat. Dalam artian orang yang menyebarkan ajaran Salafi Wahabi di Indonesia sudah berkurang satu orang. Sudah berkurang, maka sebagian mereka itu mengucapkan alhamdulillah. Nah, maka adanya orang yang bersyukur dengan wafatnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini, maka Kiai Idrus Romli membuat video memberikan dalil-dalil tentang bolehnya bergembira dan mengucapkan rasa syukur terhadap wafatnya salah satu tokoh yang dianggap sesat. Nah, karena bagi kami, khususnya beliau, yang mana beliau lebih pakar daripada kami, Salafi Wahabi itu termasuk aliran sesat. Nah, kemudian Anda juga harus ingat, ketika Syekh Yusuf Al-Qaradawi wafat, maka banyak juga dari tokoh-tokoh Salafi Wahabi, bahkan dari orang-orang awamnya, itu bergembira juga, mengucapkan kalimat syukur juga dengan wafatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang mana Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini merupakan tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat alim, yang sering memberantas pemahaman-pemahaman Salafi Wahabi juga. Bahkan ada juga YouTuber Wahabi yang membuat video tentang bolehnya kita bergembira terhadap wafatnya pentolan ahli bid'ah, yang mana dalam hal ini yang dimaksud itu adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bagaimana cara menyikapi wafatnya ataupun meninggalnya pentolan ahli bid'ah, yaitu kesesatannya secara hukum syar'i. Sebagaimana kaum muslimin itu sangat sedih, ya, ketika mendengar berita tentang wafatnya para ulama dan para dai menyeru kepada Allah Ta'ala, yaitu menyeru kepada tauhid dan menyeru kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka dia pun merasa bergembira, yaitu tentang meninggalnya para pentolan ahlul bid'ah yang menyeru kepada kesesatan dan kebatilan, bahkan menyeru kepada bid'ah serta meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi untuk pembahasan ini, ya, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang bagaimana menyikapi tentang wafatnya ataupun meninggalnya pentolan ahlul bid'ah. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Ini ada pertanyaan yang unik, Ustaz. Bacanya agak ngeri sedap nih. Nama pemainnya tidak ada. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bolehkah bergembira atas meninggalnya dai-dai ahlul bid'ah dan yang Ustaz atau Ustaz yang mengajak kepada kebid'ahan dari Palangkaraya, Ustaz? Palangkaraya. Palangkaraya. Saya rasa kalau ada kaum muslimin yang dia penyuruh kepada kesesatan, ya. Ajak banyak teman, sama-sama dapat cuan. Bonus investasi sampai dengan Kita dari satu sisi kita sedih, ya. Dari satu sisi kita bahagia. Dari sisi kita bahagia bahwasanya dia tidak lagi menyerukan kepada kesesatan tersebut, ya. Di sisi lain kita kasihan, ya. Kita sedih, dia seorang muslim
hendaknya kita doakan. Dan seorang melatih diri untuk membersihkan hatinya, bahwasanya kalau dia pun membantah karena Allah, ya. Lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, dia menyebutkan bagaimana Ibnu Taimiyah ketika musuh utamanya, yang kalau nggak salah namanya Ibnu Makhluf, yang sering membantah, menyesatkan Ibnu Taimiyah, getol untuk menghabisi Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian dia meninggal dunia, maka Ibnu Qayyim senang dengan meninggalnya tersebut. Dia kabar gembira kepada Ibnu Taimiyah, ternyata Ibnu Taimiyah lain. Dia yang dimusuhi, ternyata dia pun datang kepada keluarga musuhnya tersebut. Dia berkata, anggap saya sebagai bapak kalian. Apa yang kalian perlukan sampaikan kepadaku. Ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan, kami tidak pernah melihat seperti Ibnu Taimiyah, sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Kami tidak pernah melihat seperti Ibnu Taimiyah sikapnya terhadap musuhnya. Bahkan kami berharap sikap sahabat-sahabat dekat kami kepada kami seperti sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Tidak pernah mendoakan keburukan, ya. Justru mendoakan kebaikan kepadanya. Bahkan tatkala musuhnya meninggal dunia, dia datang langsung kepada keluarganya, bukan bilang, toh bapak kalian tewas. Enggak, malah dia bilang, anggap saya sebagai ayah kalian. Ini lihat bagaimana seorang yang mendakwakan kebenaran tapi hati bersih daripada keinginan dunia, dendam karena dunia. Enggak, semuanya dakwah karena Allah. Itu yang saya harapkan, bahwasanya kita tatkala menjelaskan kebenaran, kita di sana ada orang-orang yang mungkin menyerukan kepada kebatilan, menyerukan kepada kebid'ahan. Ya, tugas kita menyampaikan, ya. Tugas kita menyampaikan. Tidak perlu kita benci, tidak perlu, mereka juga kaum muslimin. Kalau dia meninggal dan sisi bahagia, dia berhenti daripada kebiasaan buruknya, Islam kita kasihan. Kita doakan dia. Kalau kita bisa bantu keluarga, kita bantu keluarganya sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga. Terkadang kita lihat orang maksiat. Pelaku maksiat kan ada dua hal kita lihat. Kalau kita lihat dari situ sisi, kita benci maksiatnya. Dari sisi lain kita kasihan dia, ya. Dia berhenti dari maksiat, kita senang. Dia tidak lagi menyuruh kepada kemaksiatan, tapi dengan misalnya meninggal dia, maka kita kasihan. Ya, kita doakan orang seperti ini. Allah alam. Kata Ustadz Dr. Firanda, kita itu juga di samping itu merasa sedih dan di samping itu juga merasa gembira karena mereka adalah, ya, saudara muslim kita juga. Kita sedih, ya. Kemudian kita bergembira karena meninggalnya penuh ahli bid'ah itu, sehingga tidak lagi yang ada menyeru kepada kebid'ahan ataupun kesesatan. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, saya akan kutip dari penjelasan-penjelasan para ulama tentang meninggalnya para penentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya akan jelaskan tentang para ulama salaf, ya, itu bergembira atas meninggalnya para penyeru kepada kesesatan. Jadi saya akan bacakan, ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang wafatnya orang-orang sejenis mereka. Para hamba Allah merasa nyaman dengan kematiannya. Demikian pula negeri pohon-pohon dan binatang-binatang melata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana mungkin seorang muslim tidak bergembira dengan kematian orang yang telah menyakiti para hamba Allah dan membuat kerusakan di dalam negeri? Ketika sampai berita kematian Al-Mirisi yang sesat itu, sementara pada saat itu Bishr bin Al-Haris sedang berada di pasar, maka beliau berkata, kalau saja pasar ini bukan tempat yang menjadikan sesuatu tersohor atau masyhur, maka inilah tempat atau saat untuk bersyukur dan sujud, dan segala puji hanya milik Allah yang telah mewafatkannya. Tahrir Al-Badadi Jilid 7 halaman 66, Lisan Al-Mizan Jilid 2 halaman 308. Pada suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, seseorang bergembira dengan musibah yang menimpa pengikut Ibnu Abi Du'ad. Apakah dia berdosa dengan perbuatan tersebut? Kemudian Imam Ahmad berkata, siapakah yang tidak bergembira dengan hal tersebut? As-Sunnah karya Al-Khalal Jilid 5 halaman 121. Salamah bin Sya'ib berkata, pernah pada suatu saat aku bersama Abdul Razak As-Sanna'i, tiba-tiba datang berita kematian Abdul Majid. Maka beliau berkata, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kenyamanan kepada umat Muhammad SAW dari keburukan Abdul Majid. Siyar A'lam An-Nubala, Jilid 9, halaman 435. Dan Abdul Majid ini adalah Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Ruwad. Dia adalah seorang pembesar pemikiran Murji'ah. Ketika berita wafatnya Wahab Al-Quraisy, dan dia adalah seorang yang sesat dan menyesatkan, sampai kepada Abdurrahman bin Al-Mahdi, maka dengan spontan beliau berkata, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kenyamanan kepada kaum muslimin dari keburukan orang ini. Lisan Al-Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani Jilid 8 halaman 402. Dan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Jilid 12 halaman 338, Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata tentang salah seorang pemimpin Ahlul Bid'ah. Allah telah memberikan kenyamanan kepada kaum muslimin dari orang tersebut di bulan Zulhijjah pada tahun ini. Dia dikuburkan di rumahnya, kemudian dipindahkan ke pemakaman orang-orang Quraisy. Maka segala puji dan karunia hanya milik Allah. Tatkala orang ini wafat, maka ahlu sunnah sangat bergembira dan mereka menampakkan kesyukuran mereka kepada Allah. Sehingga kamu tidak menjumpai seorang pun dari mereka ahlu sunnah melainkan dia memuji Allah. Inilah sikap para salafus soleh rahimahullah ketika mendengar berita wafatnya salah seorang pemimpin ahlul bid'ah dan kesesatan. Namun terkadang ada sebagian orang yang berhujah beralasan ketika bersikap dengan sikap yang sebaliknya. Mereka berhujah dengan membawa perkataan Al-Hafiz Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madaris As-Salihin Jilid 2 halaman 345, yaitu tentang sikap guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap lawannya, yaitu musuhnya, yang mana beliau Ibnu Qayyim berkata,
Pernah pada suatu hari aku mendatangi beliau, Ibnu Taimiyah, memberi berita gembira akan wafatnya musuh beliau yang terbesar dan yang paling memusuhi dan menyakiti beliau. Maka beliau pun membentak aku dan mengingkari sikap perilaku aku, dan beliau pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun orang yang mencermati kejadian ini akan mendapatkan bahwa dua sikap tersebut tidak bertolak belakang karena sifat maaf Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana beliau tidak menyimpan dendam pribadi. Oleh karena itu, tatkala beliau didatangi oleh murid beliau yang memberi berita gembira kepada beliau dengan kematian salah seorang lawannya, dan yang paling keras memusuhi dan menyakiti beliau, maka beliau pun membentak dan mengingkari perbuatan muridnya tersebut. Maka sebagai seorang murid, beliau hanya menampakkan kepada syekhnya kegembiraannya berkenaan dengan kematian salah seorang lawan gurunya, dan bukan menampakkan kegembiraan beliau atas kematiannya sebagai seorang ahlul bid'ah. Maka dari itu Ibnu Qayyim dibentak oleh Ibnu Taimiyah. Yang sangat disayangkan, di tengah kegembiraan tersebut justru sebagian ahlus sunnah bersedih dan menangis karena sedih jika ada di antara ahlul bid'ah yang wafat, bahkan memohon pada Allah agar menggantikan untuk kaum muslimin orang yang semisal dengan yang mati tersebut. Semoga Allah tidak memperkenankan doa atau permohonan mereka. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga ini bisa dipahami ya, tentang bagaimana cara menyikapi meninggalnya pentolan ahlul bid'ah ya. Nah, kita dengar tadi ya, YouTuber Wahabi tadi menyampaikan narasi-narasi tentang bolehnya kita bergembira terhadap wafatnya pentolan ahli bid'ah. Kemudian dia juga menampilkan video dari Ustadz Firanda Andirja tentang sikap seseorang apabila ada ahli bid'ah yang meninggal dunia, yang mana Ustadz Firanda mengatakan kita boleh bergembira dan boleh bersedih. Bersedih dalam hal dia adalah seorang muslim, dan bergembira karena dia tidak lagi menyebarkan ajaran-ajaran bid'ahnya. Nah, kemudian YouTuber Wahabi juga tadi dia membacakan beberapa dalil-dalil dari hadis-hadis, walaupun dia hanya comot di Google saja ya, tapi kita tetap hargai jerih payah dia mencari dalil di Google ya, walaupun dalam hal ini keilmuannya jauh ya dengan Kiai Idrus Romli, tapi kita tetap menghargai, dia tetap mau berusaha mencari dalil walaupun hanya di Google saja. Dia menyebutkan dalil-dalil tentang adanya ulama-ulama dulu yang bergembira juga, atau para sahabat bergembira ketika ada tokoh-tokoh sesat meninggal dunia. Jadi maksudnya bagaimana? Anda wahai salafi-salafi Wahabi tidak usah baper ya, tidak usah merasa paling tersakiti ketika Kiai Idrus Romli membuat video-video yang memberikan dalil-dalil bolehnya bergembira terhadap wafatnya tokoh salafi Wahabi. Karena Anda sendiri juga bergembira jika ada tokoh aswaja yang meninggal dunia. Jadi jangan playing victim. Anda yang dahulu berbuat, tetapi ketika diserang balik Anda merasa paling terzolimi.